Kita berdoa sekali lagi sebelum kita masuk dalam acara firman. Bapa di surga, terima kasih bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan, kebebasan untuk membaca, mendengar, mempelajari, merenungkan sebagian firman Tuhan. Kami sekali lagi mohon Engkau hadir, baik di sini maupun dimanapun ada orang yang mengikuti kebaktian kami ini, dan memimpin mengarahkan kami semua memberkati di dalam acara firman, baik penyampaian maupun penerimaan. Tolong hamba belum menyampaikan, berikan kekuatan jasmani, pikiran, suara, berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dibutuhkan supaya seluruh firman bisa disampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Lengkapi bungkus kiranya firman-Mu dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu, supaya jangan semuanya keluar dan kembali sia-sia kepadamu, tapi sebaliknya oleh pekerjaan Roh-Mu semuanya tertanam, tumbuh, berbuah dalam kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan tolong kami semua dalam mendengar, berikan kami hati yang terbuka, berikan konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, dan berikan terang supaya kami bisa mengerti. Dan setelah kami mengerti, berikan kami ketundukan. Kalau ada orang-orang yang belum percaya, biarlah mereka bisa percaya bahwa Kristus adalah Allah dalam arti kata yang setinggi-tingginya. Dan mereka juga mewujudkan kehidupan mereka sesuai dengan kepercayaan itu. Dan juga tolong supaya berita ini bukan hanya diterima untuk diri sendiri, tapi kalau boleh juga diberitakan kepada orang-orang lain, supaya makin banyak orang yang bisa percaya pada Kristus dan diselamatkan. Setan pasti bekerja, kami mohon Kau kuatkan semua kami menghadapi godaan dan serangannya di dalam bentuk apapun. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita masih membahas topik bukti-bukti bahwa Yesus adalah Allah, dan ini adalah session yang ke-18. Kalau pada session yang lalu kita membahas tentang penyembahan kepada Yesus yang oleh saksi Yehova dilarang. Sekarang pada nomor 14 ini kita membahas doa kepada Yesus yang juga dilarang oleh saksi-saksi Yehova. Karena ketidakpercayaan para saksi Yehova itu terhadap keilahian Yesus jelas menyebabkan mereka melarang untuk menyembah, dan juga jelas menyebabkan mereka melarang untuk berdoa kepada Yesus. Yesus hanya pengantara dalam doa, tapi bukan objek doa. Jadi bukan doa ditujukan kepada Yesus. Dia hanya menjadi pengantara. Ini kutipan yang sama seperti yang saya berikan pada minggu yang lalu. Kita tidak boleh menyembah kepada Yesus atau berdoa kepadanya. Cuma kalau pada minggu yang lalu kita menekankan menyembahnya, pada minggu ini kita menekankan larangan berdoa kepada Yesus. Saya akan memberikan kutipan dari buku-buku saksi Yehova ya. Yang pertama, kita hendaknya berdoa hanya kepada Allah Yehova. Akan tetapi semua doa kita hendaknya diucapkan dalam nama Yesus. Saya pikir-pikir dalam hal ini ya, mereka bahkan lebih bagus dari Katolik ya. Berdoa kepada Maria, berdoa kepada orang-orang kudus, berdoa kepada malaikat. Tapi para saksi Yehova ini mengatakan mereka hanya boleh berdoa kepada Allah Yehova. Cuma bedanya mereka tidak percaya Yesus itu Allah, sehingga berdoa kepada Yesus tidak boleh. Tapi semua doa kita hendaknya diucapkan dalam nama Yesus. Lalu kutipan yang kedua, doa harus ditujukan hanya kepada Yehova dengan perantaraan Kristus. Bahwa ini juga merupakan pandangan atau ajaran sesat terbukti dari banyak hal. Ya, pertama, Yesus sendiri memerintahkan kita untuk berdoa kepada Dia. Karena Dia memang Allah, jelas Dia boleh menjadi objek doa kita. Dan Dia sendiri mengatakan dalam Yohanes 14 ayat yang 14, jika kamu meminta sesuatu kepadaku, meminta sesuatu kepadaku berarti berdoa kepada Dia. Minta sesuatu kepada Dia melalui doa. Dalam namaku, aku akan melakukannya.
Ini juga kata-kata aku akan melakukannya juga menunjukkan bahwa doa itu ditujukan pada Yesus. Karena dia yang menjawab doa itu. Dalam terjemahan King James, if ye shall ask anything in my name, I will do it. Dalam melihat ada perbedaannya, kata kepadaku itu tidak ada ya. Jika kamu meminta apapun dalam namaku, aku akan melakukannya. RSV kurang lebih sama dengan King James. Dalam terjemahan NIV, you may ask me for anything in my name and I will do it. Kamu boleh meminta kepadaku apapun dalam namaku dan aku akan melakukannya. Jadi ini sama seperti terjemahan Alkitab Indonesia. NASB juga, if you ask me anything in my name, I will do it. Jika kamu meminta apapun kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi ada versi kitab suci yang mempunyai kata kepadaku itu, dan ada yang tidak mempunyai kata-kata itu. Dalam Bible 8, kata kepadaku itu memang ada di dalam bahasa Yunani ya. Saya akan tunjukkan ya. Yohanes 14 ayat 14. Asmi Aeteo. Nah ini dua-dua ada ya. Jadi verb subjunctive, aorist, aktif, second person plural. Jadi kamu itu kan bentuk jamak ya. Jadi arti dari kata itu meminta ya. Dan orang kedua bentuk jamak. Jadi you-nya tuh you bentuk jamak. Dan ini juga ada ya. Jadi dua bahasa Yunani ini dua-dua mempunyai kata ini. Terjemahan Dunia Baru, jika kamu meminta apapun dalam namaku, dengan namaku, aku akan melakukannya. Maka tentu saja memilih yang tidak ada kepadaku ya. Karena mereka tidak setuju doa pada Yesus, Alkitabnya disesuaikan dengan terjemahan mereka. Alkitabnya disesuaikan dengan teologi mereka. Karena poin A, saudara, kata kepadaku itu memang diperdebatkan keasliannya. Ada manuskrip yang mempunyainya dan ada manuskrip yang tidak mempunyainya. Karena pertanyaannya adalah apakah manuskrip yang tidak mempunyai kata itu yang menghapus? Atau manuskrip yang mempunyai kata itu yang menambahi? Saya setuju dengan Bruce Metzger yang berpendapat bahwa beberapa manuskrip menghapus bagian ini yang sebetulnya asli. Karena salah satu dari dua alasan ini. Pertama, kata-kata meminta sesuatu kepadaku dalam namaku kelihatannya aneh. Seperti yang dikatakan oleh F.F. Bruce. Jika sesuatu diminta dalam nama Yesus, permintaan itu mungkin dipandang sebagai ditujukan pada Bapa. Tapi ini minta sesuatu kepadaku dalam namaku kelihatannya aneh. Tapi sebetulnya ini bukan hal yang aneh ya. Karena kalau kita berdoa, kita berdoa kepada Yesus sebagai Allah. Dan kalau dalam namaku ya sebagai manusia, sebagai perantara. Jadi sebetulnya bukan hal yang aneh menurut saya. Dia sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Kita boleh berdoa kepada yang manapun dari tiga pribadi ilah itu. Bapa, Anak, Roh Kudus. Jadi kalau kita berdoa kepada Yesus sebagai Allah, dalam namaku sebagai manusia, maka tidak ada masalah sebetulnya. Yang kedua, keinginan untuk membuang kontradiksi antara ayat ini dengan Yohanes 16 ayat 23. Di mana doa dalam nama Yesus ditujukan kepada Bapa. Yohanes 16 ayat 23. Dan pada hari ini kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sebetulnya kata kontradiksi ini sama sekali tidak cocok sebetulnya ya. Saya berikan tanda petik saja.
Karena ini bukan kontradiksi ya. Yang tadi memang disuruh minta kepada Yesus, tidak ada masalah, dia Allah juga. Dan di sini disuruh minta kepada Bapa, tidak ada masalah juga. Jadi tidak ada kontradiksi apapun menurut saya. Metzger mengatakan bahwa kata kepadaku ini didukung oleh cukup banyak manuskrip. Dan kata ini kelihatannya didukung oleh atau sesuai dengan kata-kata aku akan melakukannya pada akhir dari ayat yang ke-14 ya. Jadi jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Nah, kalau mintanya kepada Bapak, kan mestinya Bapak yang melakukan. Tapi di sini aku yang melakukannya. Jadi memang cocok. Ini mintanya kepada Yesus dan Yesus yang menjawab doa itu. Sekarang kita masuk dalam poin B. Kata kepadaku ini menunjukkan bahwa doa bukan hanya boleh ditujukan kepada Bapa, tetapi juga kepada Roh Kudus dan tentu saja juga boleh juga, tetapi juga kepada Yesus dan tentu saja juga boleh ditujukan kepada Roh Kudus. Cuma di sini yang di Roh Kudus tidak dibicarakan ya. Benjamin Erikson mengatakan demikian. Sekarang murid-murid diberitahu bahwa mereka harus berdoa bukan hanya dalam nama Kristus, tetapi kepada Kristus. Jadi berdoa kepada Bapa, kepada Anak, kepada Roh Kudus boleh, tapi tetap kita harus sadar kita doa kita bisa mencapai Allah pribadi yang manapun itu hanya dengan perantaraan Kristus. Karena jasa penebusan Kristus, baru doa kita bisa mencapai Dia. Jadi karena itu dikatakan dalam namaku. Memang kata-kata dalam nama Yesus dalam doa tidak harus diucapkan ya. Mau diucapkan boleh, dan diucapkan boleh, selama saudara percaya bahwa doa saudara bisa mencapai Tuhan hanya karena jasa penebusan Kristus. Tapi sebaiknya kalau saudara berdoa di depan umum, saudara menggunakan kata-kata dalam nama Yesus itu. Karena tidak semua orang mengerti hal ini, sehingga kalau mereka melihat saudara berdoa tanpa disertai dalam nama Yesus, bisa-bisa saudara dianggap sebagai penyesat atau gimana. Kalau lihat Morris, keduanya atau Bapak dan Anak tidak terpisahkan seperti dalam sepanjang paragraf ini. Itu sebabnya doa bisa ditujukan kepada yang manapun dari mereka. Kata-kata Leon Morris lagi, tidak ada objek bagi kata kerja minta dalam ayat sebelumnya. Dalam ayat yang ke-13, nanti kita akan lihat ayatnya ya. Sehingga tidak jelas apakah kita harus minta kepada Kristus atau kepada Bapa. Dalam kurung buka ya, sekalipun Kristuslah yang akan melakukan tanggapan, kurung tutup. Kita mengharapkan hal yang sama untuk ayat ini. Ayat ini yang maksudnya ayat 14. Tetapi teks yang benar kelihatannya adalah jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku. Doa boleh ditujukan kepada anak maupun kepada bapak. Tetapi itu tetap dalam namaku. Seperti dalam ayat sebelumnya, yaitu ayat 13, doa akan dijawab oleh Kristus sendiri. Mari kita melihat ayat 13 dan 14 dari Yohanes 14 ini ya. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, di sini tidak ada objek ya. Setelah kata minta di sini kosong, tidak ada objek ya. Apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapak dipermuliakan dalam anak. Nah, dalam ayat 14 ini objeknya ada. Jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Tapi dalam kata-kata dalam namaku ini ada dalam keduanya. Ini ya, dalam namaku ini. Lalu juga aku akan melakukannya, itu juga ada dalam kedua ayat. Ya, ini yang pertama ayat 13 dan yang di sini ayat yang ke-14. Jadi jelas bahwa berdoa kepada Yesus boleh, tetap dalam nama Yesus. Kita berdoa kepada Yesus sebagai Allah, dalam nama Yesus itu Yesus sebagai manusia atau sebagai perantara.
Pulpit Commentary mengatakan jelas bahwa teks ini merupakan pembenaran yang benar tentang doa kepada Kristus sendiri. Jadi ajaran saksi Yehova yang mengatakan bahwa kita tidak boleh berdoa kepada Yesus itu bertabrakan frontal dengan ayat ini. Sekarang kita masuk dalam poin yang kedua. Doa kepada Yesus ini dipraktekkan oleh Stefanus menjelang kematiannya pada waktu dia dirajam itu ya. Kisah Rasul 7 ayat 59-60. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Kata-kata "Ya Tuhan Yesus" jelas suatu doa yang ditujukan kepada Yesus. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Pertama saya perlu ingat ya, kata-kata "terimalah rohku" ini berbeda dengan kata-kata Yesus pada waktu dia menyerahkan rohnya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, seharusnya kuserahkan rohku." Bagi Yesus kematiannya itu aktif. Dia menyerahkan rohnya, dia mati. Kalau dia tidak menyerahkan rohnya, dia tidak bakal bisa mati. Tapi Stefanus tidak bisa berkata seperti itu. Dia cuma berkata, "Terimalah rohku." Bukan seperti Yesus secara aktif berkata, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan rohku." Tapi yang saya tekankan di sini, ayat 59 jelas dia berdoa kepada Yesus. Dan ayat 60 kata Tuhan itu biasanya dalam perjanjian baru memang menunjuk kepada Yesus. Dan ingat bahwa pada saat itu dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu saya bisa melihat dalam kisah Rasul 7 ayat 55. Masakan dia salah dalam menunjukkan doanya? Pada saat dia dipenuhi oleh Roh Kudus, itu tidak masuk akal. Jadi lagi-lagi merupakan sesuatu yang bertentangan dengan kitab suci. Kalau para saksi Yehova itu melarang untuk berdoa kepada Yesus. Tapi saksi-saksi Yehova ini tidak kurang akal dalam membengkokkan teks ini. Memang mereka spesialis ya. Kalau membengkokkan teks dalam Alkitab, tidak terlalu beda dengan RT6. Dalam teks ini ada 2 kali kata Tuhan. Dan keduanya bersama-sama berasal dari kata bahasa Yunani Kyrie. Kata Kyrie yang pertama diterjemahkan Lord atau Tuhan oleh New World Translation, kitab suci saksi Yehova ya. Dan diterjemahkan Tuhan oleh terjemahan dunia baru. Mereka tidak bisa menerjemahkan kata itu sebagai Yehova atau Yehua, karena di situ kata itu diikut oleh kata Yesus. Tapi lucunya kata Kyrie yang kedua oleh New World Translation diterjemahkan sebagai Jehovah atau Yehova, dan oleh TDB diterjemahkan sebagai Yehua. Ini betul-betul konyol ya. Saya berikan tanggapan, ini poin A jelas merupakan penerjemahan yang saya nanya sendiri tanpa memperhatikan konteks dan bertentangan dengan prinsip penafsiran mereka sendiri. Sudah saya kutip di bagian depan, tapi akan saya kutip ulang di sini karena saya tidak percaya sudah bisa mengingat ini yang sudah saya ajarkan beberapa bulan yang lalu. Ini kata-kata saksi Yehova di dalam persoalan penafsiran Alkitab ya. 2 hal dapat membantu kita mengerti Alkitab dengan benar. Pertama, pertimbangkan ikatan kalimat, maksudnya konteks ya. Ayat-ayat di sekitarnya dari suatu pernyataan. Kemudian, bandingkan ayat-ayat dengan pernyataan-pernyataan lain dalam Alkitab yang membahas pokok yang sama. Dengan cara demikian, kita membiarkan firman Allah sendiri membimbing pikiran kita, dan penafsirannya bukan dari kita sendiri, tapi dari Alkitab. Itulah cara yang dipakai dalam publikasi-publikasi Watchtower. Watchtower ini brandnya dari saksi Yehova ya. Saya berikan catatan 2 prinsip yang mereka berikan dalam kutipan di atas ini
memang jelas benar secara hermeneutik, tapi itu hanya benar secara teoritis. Karena dalam prakteknya mereka sendiri melanggar dua prinsip itu habis-habisan seperti dalam kasus Stefanus ini. Karena poin B, sekalipun mereka membengkokkan Kisah Rasul 7 ayat 60-nya, tapi itu sia-sia karena Kisah 7 ayat 59-nya tetap merupakan suatu doa yang ditujukan kepada Yesus. Jadi mereka ini memang bodoh ya, bebal sekali ya. Tidak ada gunanya mereka membengkokkan ayat 60-nya. Karena ayat 59-nya tetap jelas sekali eksplisit doa Stefanus ditujukan kepada Yesus. Jadi mau mereka apa kan ayat itu. Bahkan dalam kitab suci mereka sendiri seperti itu. Sekarang kita masuk dalam poin C. Bandingkan doa Stefanus dalam kisah 759 ini dengan pengkhotbah 12 ayat yang ke-7 yang berbunyi, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Kalau pada saat seseorang mati rohnya kembali kepada Allah, mengapa Stefanus meminta kepada Yesus untuk menerima rohnya? Mengapa dia tidak berkata, Bapak, terimalah rohku? Ya, perhatikan ya. Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Mengapa dia tidak berkata, ya Bapak, terimalah rohku? Padahal dalam ayat ini, kalau orang mati, rohnya kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Kalau pada saat seseorang mati, rohnya kembali pada Allah, tapi Stefanus meminta kepada Yesus menerima rohnya, itu jelas karena dia punya pemandangan atau pikiran atau iman bahwa Yesus adalah Allah sendiri. Karena poin yang ketiga, Paulus juga berdoa kepada Yesus. Kita lihat poin A, 2 Korintus 12 ayat 8 dan 9. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Kalau Tuhan biasanya dalam PP selalu menuju pada Yesus ya. Tapi jawab Tuhan kepadaku, ya, yang Tuhan lagi ya. Jadi dia berdoanya kepada Tuhan, yang menjawab juga Tuhan. Cukuplah kasih karuniaku, ku ini jelas Tuhan itu dia, bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa siapa nih? Kuasa Kristus. Jelas bahwa kata Tuhan, ku, Kristus ini menunjuk pada pribadi yang sama. Jadi kata kuasaku dalam ayat 9a sama dengan kuasa Kristus dalam ayat 9b. Jadi kata Tuhan dalam ayat 8 kepada siapa Paulus menunjukkan doanya, pasti adalah Tuhan Yesus. Juga kata Tuhan dalam ayat 8 itu oleh terjemahan dunia baru diterjemahkan Tuhan. Sehingga jelas bahwa yang dimaksudkan adalah Yesus. Juga mereka menggunakan kata memohon, dan karena itu bagian ini merupakan dasar yang kuat untuk menunjukkan bahwa doa boleh ditujukan kepada Yesus. Sekarang saya masuk dalam poin B, 1 Tesalonika 2 ayat 18, dan pasal 3 ayat yang ke-10 dan ke-11. Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu, aku Paulus, malah lebih dari sekali. Tetapi iblis telah mencegah kami. Pasal 3 ayat 10, siang malam kami berdoa sungguh-sungguh, supaya kita bertemu muka dengan muka, dan menambahkan apa yang masih kurang dalam imanmu. Pasal 3 ayat 11, kiranya dia, Allah dan Bapa kita, dan Yesus Tuhan kita, membukakan kami jalan kepadamu.
Pertama, saudara, kita bahas teks ini ya. Kata berdoa ini, ya, yang sama lebih itu. Oleh terjemahan dunia baru, terjemahkan membuat permohonan. King James, RSV, dan NASB, praying atau berdoa. NIV, pray atau berdoa. Poin kedua, dalam teks ini pasal 3 ayat 11 terlihat bahwa Paulus berdoa dan berharap bukan hanya kepada Bapa. Memang kepada Bapa, tapi bukan hanya kepada Bapa, tapi juga kepada Yesus untuk membuka jalan sehingga ia bisa datang ke Tesalonika. Jadi dia berdoa kepada Allah dan Bapa kita dan juga kepada Yesus Tuhan kita. Jadi memang kedua pribadi boleh menjadi objek doa. Yang keempat, Rasul Yohanes dalam bagian akhir dari kitab Wahyu juga menaikkan suatu seruan atau doa kepada Yesus. Dalam Wahyu 22 ayat 20, ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Aku ini jelas Yesus ya. Datang segera itu datang kedua kali kok tidak bisa tidak, itu Yesus ya. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Ini diucapkan kepada Yesus. Jadi Rasul Yohanes berdoa kepada Yesus ya. Kata amin, datanglah Tuhan Yesus jelas diucapkan oleh Rasul Yohanes kepada Yesus. Dan itu merupakan suatu doa kepada Yesus. Datanglah ya. Maksudnya kedatangan kedua. John Owen berkata demikian. Demikianlah seluruh kitab suci ditutup dengan suatu doa dari gereja kepada Tuhan Kristus, menyatakan iman mereka kepadanya. Datanglah Tuhan Yesus, Wahyu 22 ayat yang ke-20. Nah, atau apakah ini yang betul-betul ayat yang terakhir ya? Wahyu 22. Masih ada satu lagi ayat sebetulnya ya. Tapi ya hampir terakhir. Sekarang poin yang kelima, bukti bahwa kita boleh berdoa kepada Yesus ya. Semua orang percaya di segala tempat itu berdoa kepada Yesus. Ini dikatakan oleh Paulus ya. 1 Korintus 1 ayat 2b, tentu saja semua orang itu bukan menunjuk pada seadanya orang. Kalau orang itu bukan Kristen, tentu saja bukan berdoa kepada Yesus ya. Jadi ini lagi-lagi suatu bukti bahwa kata-kata semua orang tidak harus betul-betul diartikan semua orang. Tapi di sini semua orang yang percaya. Ya, jadi semua orang percaya di segala tempat berdoa kepada Yesus, dan ayatnya 1 Korintus 1 ayat 2b, dengan semua orang di segala tempat yang berseru pada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kata-kata ini jelas menunjukkan bahwa orang Kristen boleh berdoa kepada Yesus. Sekarang saya memberikan kutipan dari Calvin. Ia berkata bahwa Kristus dipanggil atau dimintai tolong oleh orang-orang percaya. Dan ini memberikan suatu bukti keilahiannya. Karena doa merupakan salah satu ungkapan dari penghormatan ilahi. Karena poin yang keenam, beberapa orang berdialog. Berdialog itu sebetulnya kalau berdialog dengan Yesus itu juga berdoa ya. Dan ini terjadi setelah kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga. Kalau berdoa kepada Maria, seandainya pun Maria memang bangkit dan naik ke surga, yang saya jelas tidak percaya. Tapi seandainya pun itu benar, berdoa kepada Maria yang di surga itu dilarang. Itu sama dengan penyembahan berhala. Jadi beberapa orang berdialog atau berdoa dengan Yesus setelah kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga, yaitu poin A, Saulus dalam kisah 9 ayat 4-6. Ini waktu dia dapat penglihatan lalu yang menyebabkan dia bertobat ya. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Paulus tidak pernah menganiaya Yesus ya. Tapi Paulus menganiaya orang-orang Kristen. Dan menganiaya orang-orang Kristen oleh Yesus diidentikan dengan menganiaya dia. Karena itu dia katakan, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jadi jangan main-main dengan orang Kristen. Dalam menganiaya orang Kristen sama dengan menganiaya Yesus.
bersikap tidak adil terhadap orang Kristen sama dengan bersikap tidak adil kepada Yesus. Mungkin sekarang dia tidak akan balas, tapi tunggu tanggal mainnya, kamu akan dihabisi. Sekarang saya lanjutkan dengan ayat 5. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Bagaimana bisa sebut Tuhan? Saya tidak ngerti dari mana disebut Tuhan. Tapi pemandangan itu rupanya menunjukkan kepada dia bahwa yang menambahkan dia adalah Yesus. Tapi toh dijawab ya, katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Nanti dia akan bertemu dengan Ananias dan sebagainya. Ini poin B. Ananias dalam Kisah Rasul 9 ayat 16 ya. Di Damsyik ada seorang murid kata Tuhan ini tidak ada ya, bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, Ananias. Jawabnya, ini aku Tuhan. Ini kan dia bicara kepada Tuhan ya. Sama saja dengan suatu doa sebetulnya. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang benar jalan lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberikan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Jadi ada percakapan. Nah, percakapan dengan Yesus yang sudah bangkit dan naik ke surga, itu boleh dianggap sebagai suatu doa. Sekarang kita masuk dalam poin yang ketiga, Petrus dalam kisah Rasul 10 ayat 13-16. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Ya, ini yang waktu dia berdoa lalu mengalami trans, lalu turun kain, naik, turun 3 kali ya. Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal itu terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Saya pegang catatan ya, dalam semua ayat-ayat ini, kata Tuhan diterjemahkan Tuhan dalam TDB, dan diterjemahkan Lord dalam New World Translation. Sekarang kita melihat di dalam, bentar ya. Poin ke-7 kita melihat dalam Wahyu 5 ayat yang ke-8, di mana ditunjukkan bahwa doa orang-orang kudus dipersembahkan kepada Yesus. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus tersungkur di hadapan anak domba itu. Lalu masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Dan kemenyan ini adalah doa orang-orang kudus. Terjemahan Dunia Baru juga menerjemahkan doa orang-orang kudus. Kata tersungkurlah dalam ayat ini menunjukkan bahwa keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu menyembah Yesus. Dan mereka membawa kecapi yang menunjukkan bahwa mereka memuji Yesus. Dan mereka juga membawa satu cawan emas penuh dengan kemenyan.
yang menunjuk pada doa orang-orang kudus. Kalau memang doa tidak boleh ditujukan kepada Yesus, mengapa cawan emas dibawa ke hadapan Yesus? Saya berikan kata-kata dari James B. Ramsey yang menulis buku tafsiran kitab Wahyu. Dia mengatakan di sini laki-laki diberikan sangat banyak bukti yang berkelimpahan tentang keilahian Yesus. Adalah sebagai anak domba, ia dipuja oleh seluruh gereja yang ditebus, oleh seluruh kerumunan malaikat, dan oleh seluruh ciptaan yang menyembah. Dan itu dilakukan dengan penyembahan yang persis sama dengan yang mereka berikan kepada Dia, Allah ya, yang duduk di atas tahta. Hendaklah kita dengan sukacita bersatu dalam penyembahan mereka, dengan meniarapkan diri kita sendiri di hadapan tahtanya, dalam penyerahan yang sungguh-sungguh kepada pelayanannya, dan menyambut Dia sebagai Tuhan dan Allah kita. Catatan saudara, mungkin bagian yang saya garis bawahi dan warna biru itu ya, menunjuk pada Wahyu 8 ayat 3, 4 dan 4 ya. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah di hadapan takhta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Dan kalau di sini diberikan kepada Allah, yang di sini kepada Yesus ya. Menurut saya saudara, larangan saksi Yehova untuk berdoa kepada Yesus itu juga merupakan titik lemah mereka. Dan karena itu kalau saudara berargumentasi dengan mereka, seranglah pada bagian ini. Dan bahwa kita diperbolehkan bahkan didorong untuk berdoa pada Yesus, membuktikan bahwa Yesus memang adalah Allah dalam arti kata yang setinggi-tingginya. Kalau saudara memang percaya Yesus adalah Allah dalam arti kata setinggi-tingginya, seluruh kehidupan saudara harus diwujudkan sehingga searah dengan kepercayaan itu. Jadi bukan hanya kita harus berdoa kepada Dia, tapi kita harus mengasihi Dia, harus menyembah Dia, harus memuliakan Dia, harus belajar tentang Dia, mengasihi Dia, dan sebagainya. Tuhan memberkati saudara. Amin. Session ini memang pendek dan tinggal satu session lagi kita akan menyelesaikan seluruh bukti-bukti tentang keilahian Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa Engkau sudah memimpin, menyertai, memberkati kami dalam sepanjang acara firman. Dan kami sudah melihat bahwa sangat banyak ayat yang menunjukkan bahwa doa kepada Yesus memang diizinkan, bahkan diperintahkan. Dan dari semua itu, kami bisa menolak ajaran saksi Yehova yang melarang untuk berdoa kepada Yesus dan menganggap bahwa Yesus bukan objek doa, tetapi hanya perantara dalam doa. Tolong semua kami percaya bahwa Yesus betul-betul adalah Allah, dan tolong kami selalu mengingat bahwa pribadi yang manapun dari ketiga pribadi dari Allah Tritunggal boleh dijadikan objek doa. Dan kami berdoa hanya bisa mencapai pribadi yang manapun itu kalau kami berdoa dengan percaya akan jasa penebusan Kristus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.